Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya muliakan sebagai peserta di seminasi Budaya Positif di SMA Negeri 97 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di ruang audio visual SMA Negeri 97 dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMA Negeri 97 Jakarta. Dalam rangka saya untuk melaksanakan salah satu tugasnya yaitu aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif yang harus dihimbaskan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum acara dimulai, marilah kita bersama lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, paparan yang pertama adalah apa itu budaya positif. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah yang dimaksud itu budaya positif yang seperti apa? Contohnya adalah religius. Apakah ini sudah diterapkan di SMA 97? Sudah, ya. Melaksanakan tata tertib sekolah? Salah satu contohnya adalah disiplin, ya, disiplin. Kemudian kejujuran sudah. Kemudian toleransi, kepedulian, cinta, kebersihan lingkungan, sikap nasionalisme, ini semuanya sebenarnya sudah diterapkan. Tapi apakah ini bisa selamanya stabil, ya, untuk melaksanakan budaya positif ini? Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan suatu kegiatan, ya, walaupun antara adalah budaya positif, kita perlu adanya motivasi. Tapi secara umum bahwa mengapa manusia memiliki motivasi, ya, ada perilaku manusia, ya, itu untuk melakukan suatu motivasi. Motivasi apa untuk perilaku manusia itu? Ini menurut Diana Gosen. Saya langsung mengutip saja dari pakar, ya. Yang pertama adalah bahwa kita motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah iya kita memiliki suatu motivasi itu bahwa kita tidak mau dihukum atau kita tidak mau tidak nyaman? Memang iya, kalau kita bicara kenyamanan kita semuanya pasti pengen nyaman. Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita melakukan sesuatu, apakah iya? Apakah kita melakukan contoh itu motivasi ingin mendapatkan penghargaan? Tidak semuanya. Ya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berkaitan dengan motivasi internal dari diri kita. Ya, dan ini adalah merupakan hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke keyakinan kelas bahwa anak-anak pasti memiliki budaya positif, tapi apakah budaya positif bisa dilaksanakan oleh anak secara kontinu, secara berkesinambungan, secara stabil? Nah, dan ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah di dalam kelas, ya, dalam kelas, yaitu dengan keyakinan kelas. Tapi sebelum keyakinan kelas, kita buat adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu yang pertama kali masuk kelas pasti akan membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas adalah berupa nilai-nilai suatu kebaikan, ya, dan merupakan prinsip-prinsip yang sifatnya umum. Dan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan di sini adalah hal-hal yang positif, ya, untuk yang kesepakatan kelas.
dan bukan kalimat yang negatif, tapi kalimatnya adalah positif. Nah, setelah dari kesepakatan ini menjadi keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas, ya. Yang kedua, aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, menghormati guru dan menghargai teman. Yang kelima, menggunakan handphone untuk kepentingan pembelajaran. Ini hanya contoh, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu masih memiliki banyak yang lain, ya. Yang lain lagi selain 5 ini, ya. Karena kembali kepada kelas masing-masing, ya. Bapak Ibu walaupun ya bukan wali kelas, Bapak Ibu juga boleh melakukan hal tersebut. Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran saja. Contoh saya begitu masuk, ini contoh ya yang ketiga, saya masuk ke kelasnya Pak Dery. Saya mengajar sosiologi, tapi saya sebelum memulai, saya melakukan kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas ini adalah ide-idenya muncul dari anak-anak semua. Ya, nah kalau ada yang sama, kita gabungkan. Jadi bukan dari guru tersebut, tapi dari anak-anak. Ya, anak-anak punya ide apa sih? Ya, supaya kelas itu bisa nyaman, bisa aman, ya, bisa kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, anak-anak pun dalam melakukan suatu kegiatan, ya, apakah ada rasa memiliki penghargaan, pengen dihargai? Ya, bahwa saya melakukan ini itu adalah karena pengen mendapatkan penghargaan, tapi menurut ya yang narasumber yang bukan narasumber, menurut literatur yang saya baca bahwa penghargaan itu memiliki suatu nilai yang kurang baik, ya. Jadi pengaruh buruk, memiliki pengaruh yang buruk. Itu yang pertama, pengaruh buruk dari penghargaan adalah memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, tidak efektif dan merusak hubungan. Yang ketiga, menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Coba yang poin ketiga, Bapak Ibu bagaimana? Menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi anak-anak yang sudah mendapatkan penghargaan, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Bagi anak-anak yang tidak memiliki prestasi di akademis bagaimana? Ya, mereka merasa kok saya tidak bisa berprestasi, ya. Ini kurang baiknya, ya. Jadi anak-anak ingin berbuat sesuatu karena ingin dihargai. Ini pada dasar sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam hal ini sebenarnya penghargaan itu kurang baik, ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia, ya, baik kita kalau di sekolah sebagai guru maupun sebagai murid, pada dasarnya adalah ini, bertahan hidup, ya. Kita kebutuhan dasar bertahan hidup itu contohnya apa? Makan, minum, ya. Kemudian melakukan aktivitas itu untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat sekitar, bagaimana kita bisa diterima oleh kelompok, bagaimana kita bisa diterima oleh teman. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini adalah kemampuan dari masing-masing manusia, ya. Memiliki kemampuan apa? Apakah dia yang memiliki kemampuan leader, ya? Kemampuan mungkin ya bukan bisa tidak menjadi leader, ya. Dan ini kemampuan dari masing-masing manusia untuk bisa menguasai dengan manusia yang lain. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memilih, ya, memilih apa yang kita miliki, apa yang kita sukai, apa yang kita miliki potensi kita, apa yang kita minati, itu adalah kebebasan. Ya, jadi kebebasan itu adalah kebebasan untuk memilih. Yang kelima adalah kesenangan. Kita harus bisa rasa senang, ya, dalam hidup ini sebagai manusia. Juga kita adalah membutuhkan rasa senang, ya. Kita mungkin yang selama ini ya terfokus, terlalu serius, ya, terlalu idealis, tapi kita tetap membutuhkan rasa senang. Nah, Bapak Ibu di sekolah kita adalah sebagai guru semuanya, ya. Nah, kita memiliki tugas ya, atau kewajiban kita atau posisi kontrol guru kita, ya. Jadi kita memiliki posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini pada saat berhadapan dengan siswa, ya, apabila siswa memiliki atau melakukan suatu kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan?
Apakah sebagai Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, ya, Bapak Ibu contohnya begini, kamu itu salah. Mohon maaf Bapak Ibu, kata-kata seperti ini untuk saat ini sudah tidak diperkenankan lagi. Kita jadi harus banyak-banyak menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kamu itu salah, awas kalau kamu tidak nuruti aturan bapak atau ibu guru. Ya, itu adalah penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, bapak atau ibu kecewa dengan sikap kamu, dengan perilaku. Akhirnya kan anak itu diberikan kalimat seperti itu, bagaimana anak tersebut reaksinya? Pasti merasa akan bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Bagi teman misalkan begini, kamu tolong bantu ibu ya. Nah itu kan sebagai posisi kita sebagai teman. Ya, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah berkaitan dengan peraturan. Bapak Ibu selama ini mengamati putra putrinya, peserta didiknya itu bagaimana? Ya, apakah selama ini siswa-siswi kita itu sudah betul-betul mengikuti aturan atau tidak? Ini adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ya, nah ini Bapak Ibu sebenarnya peran guru sebagai manajer ini sebenarnya ideal. Ya, kenapa? Anak yang melakukan kesalahan, ya, atau anak yang melanggar dari suatu aturan, ini adalah anak ini harus mempertanggungjawabkan dan guru mencari solusinya. Bukan tipe penghukum, anak salah langsung dihukum. Mungkin kita teorinya agak sulit, teorinya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah mulai, ayo kita memulai bahwa anak yang salah, anak yang melakukan kesalahan, ayo kita cari solusinya. Kenapa anak itu bisa melakukan suatu kesalahan? Ini tipe manajerial. Ya, jadi Bapak Ibu saat ini mungkin bisa selama ini pada saat menghadapi anaknya bersalah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Posisi kontrol mana yang Bapak Ibu lakukan? Ya, apakah yang pertama, 2, 3, 4 atau 5? Ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk mencari solusi supaya anak-anak itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, yaitu dengan namanya restitusi. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah Bapak Ibu lakukan semuanya. Hanya ini ada istilah-istilah saja. Ya, ada istilah. Restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga menurut Diana Gosen. Ya, jadi anak-anak yang bersalah itu adalah bagaimana dia bisa, ya, bahwa kesalahan itu dia meyakini dia telah melakukan kesalahan, tapi dia akan berusaha untuk memperbaikinya, ya. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi, ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau anak ada yang bersalah, ya, kita sudah tidak lagi kamu salah, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Manusia juga pernah salah, ya. Ibu guru juga pernah salah, Bapak Ibu guru juga pernah salah. Itu yang kita sebut dengan menstabilkan identitas, ya. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya siswa tersebut, anak tersebut, nah, kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Penyebabnya apa kamu melakukan suatu kesalahan? Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, dan keyakinan di sini adalah bahwa anak tersebut merasa tidak bahwa telah melanggar suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi semuanya kembali kepada kelas. Kalau semua anak bisa melakukan keyakinan kelas dan semua Bapak Ibu guru dalam melakukan keyakinan kelas, ya, kayaknya bukan kayaknya lagi ya, sekolah itu akan nyaman ya, karena anak-anak akan melakukan suatu kesalahan pun, oh ada keyakinan kelas, ya. Atau sebenarnya dalam kesepakatan kelas, saya akan melanggar ini, akan berbuat seperti ini, akan berbuat seperti itu, pasti akan berpikir, ya, kenapa? Ini adalah sudah menjadi keyakinan, apakah ini saya akan melakukan suatu pelanggaran, sehingga proses pembelajaran plus kemudian pembentukan kepribadian, pembentukan karakter, ya, akan bisa terwujud, ya, akan bisa terwujud. Apalagi ini berkaitan dengan visi sekolah. Apa visi sekolah Pak Diri? Visi sekolah unggul dalam prestasi, berkarakter, dilandasi iman dan takwa, ya, ya. Ya, jadi yang tadi contoh budaya positif itu kan sudah menunjukkan visi sekolah semua.
Ya, sudah visi sekolah semua religius kan, iman dan takwa ya, disiplin, memiliki karakter ya. Kemudian ada lagi juga yang anak-anak berprestasi ya, akademis maupun non akademis ya, gitu. Demikianlah Bapak Ibu semuanya pemaparan tentang budaya positif ya. Semoga apa yang saya paparkan di sini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Marilah kita memulai ya dengan hal-hal yang positif ya. Marilah kita ajak anak-anak kita supaya semuanya dengan kata positif ya. Sekian dari saya, tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu Hani. Terima kasih Ibu Tri. Saya tertarik sekali tadi dengan penghargaan, yang slide tentang penghargaan tadi. Baik, terima kasih Ibu Tri. Saya tertarik dengan slide yang penghargaan tadi. Penghargaan? Ya, jadi ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, berarti kita juga menghukum siswa mereka yang tidak mendapat penghargaan. Nah, di slide itu di poin ketiga, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi saya merasa menohok sekali ini. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu memberikan reward kepada siswa itu tidak benar gitu, karena seakan-akan saya menghukum mereka-mereka yang tidak mendapat penghargaan gitu. Jadi saya merasa dengan adanya sosialisasi diseminasi budaya positif ini menyadarkan saya bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini memberikan reward itu ternyata tidak baik gitu. Terima kasih. Itu saja mungkin pernyataan ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hani ya atas pernyataan ya, atas komentar ya tentang penghargaan sangat bagus sekali dari Ibu Hani ya, dan Bu Hani mungkin kedepannya akan sudah mulai secara bertahap akan berubah. Ya memang pada dasarnya penghargaan itu atau reward itu ya kalau kita pelajari itu sebenarnya memang tidak diperbolehkan ya untuk adanya penghargaan itu ya, karena pada dasarnya bahwa setiap anak atau setiap siswa ya, atau peserta adalah memiliki kodrat alam, mereka memiliki potensi tersendiri ya, yang akan nanti kita kalau sudah kodrat alam itu kita tidak bisa diapa-apakan lagi. Contoh, kalau memang kita tanam padi kan nggak mungkin akan tumbuh jagung, akan dikasih jagung apapun nggak mungkin. Itulah kodrat alam. Ya mungkin Bapak Ibu mari kita nanti belajar bersama-sama, terutama adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan oleh Putri tadi itu kebanyakan dari sudut pandang guru ya. Sekarang kalau misalnya dari siswa gitu, bagaimana peran anak dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah gitu? Itu aja. Ya, baik Bu Irma, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus ya. Di sini anak berperan bagaimana supaya budaya positif, yaitu bahwa anak-anak harus dapat melaksanakan budaya positif yang sudah ditetapkan ya. Apalagi kalau budaya positif itu adalah ada di dalam ruang kelas ya. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil kan ada di dalam kelas. Jadi di dalam kelas ini dengan adanya budaya positif itu adalah dengan yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas, inilah peran dari anak. Jadi anak-anak di sini ya harus memahami juga bahwa saya itu harus melaksanakan kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di situ kan ada budaya-budaya positif semuanya. Ya, semuanya karena untuk keyakinan kelas ini adalah harus yang bersifat positif, ya. Karena supaya anak-anak ya semuanya kondusif di dalam kelas. Nah, kalau lebih luas lagi lingkupnya adalah di sekolah, ya. Nah, kalau anak-anak sudah mampu ya untuk melaksanakan, ya untuk berperan dalam melaksanakan budaya positif ini di sekolah pun di lingkup yang lebih luas lagi, ya selain dalam satu kelas itu pasti juga bisa akan melaksanakan dengan baik. Yang penting bahwa dalam diri anak tersebut punya keyakinan yang kuat, punya motivasi yang tinggi,
dari dalam dirinya, yaitu dalam internalnya. Ya, ini yang memang perlu harus kita bangun, kita bangkitkan. Karena kalau kita melihat bahwa anak-anak kan berpotensi juga menerima budaya-budaya dari luar. Apalagi kalau budaya-budaya itu adalah sifatnya negatif, tapi dengan keyakinan, dengan budaya positif, ya, yang ada di kelas maupun di sekolah, ya, itu berarti anak-anak bisa, ya, terhindar dari budaya-budaya yang datangnya dari luar yang sifatnya negatif. Ada lagi, Bapak Ibu? Demikian Bu Irma jawaban dari saya. Cukup, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup. Ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas kehadiran Bapak Ibu di ruang AFI ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya.